Pemotongan anggaran yang dilakukan berdasarkan Impres nomor 1 telah mempengaruhi efektivitas dokumen pelaksanaan anggaran untuk berbagai organisasi perangkat daerah di Provinsi Papua Barat. Salah satu dampak besar dari kebijakan ini adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas yang ternyata juga menyentuh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Fraksi Golongan Karya DPR Papua Barat dengan tegas menolak efisiensi anggaran yang mereka anggap menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif. Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, dalam konferensi pers yang digelar di Manokwari pada Sabtu malam 12 April 2025 menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. Ngabalin mengingatkan bahwa DPR bukanlah OPD yang mengelola proyek fisik, melainkan lembaga legislatif yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan melaksanakan fungsi legislasi yang tak dapat dipisahkan dari perjalanan dinas. Ngabalin mengatakan begini, perjalanan dinas di DPR Papua Barat itu terkait dengan tugas dan fungsi kami. Itu berbeda dengan OPD yang mengelola proyek. Dia bahkan mempertanyakan jika perjalanan dinas dipangkas, bagaimana DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menyapa rakyat yang menjadi tanggung jawab mereka. Dia juga mengatakan begini, kami tidak bisa bekerja tanpa pergerakan, tanpa terjun langsung ke lapangan, ujarnya. Namun selain masalah pemotongan anggaran, ada hal lain yang lebih mencolok dan memicu kecurigaan yang lebih dalam. Fraksi Golkar DPR Papua Barat merasa ada yang tidak beres dengan surat yang diterima terkait penyesuaian anggaran. Surat itu dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat Dr. Andos Domingus Mandacan tertanggal 10 April 2025 mengenai penyesuaian dan efisiensi anggaran dalam APBD 2025. Surat ini ternyata tidak dilengkapi dengan cap atau stempel resmi yang seharusnya menjadi bagian integral dari dokumen resmi pemerintah. Mengapa hal ini menjadi isu serius? Surat resmi antar lembaga pemerintah, terutama yang melibatkan pemerintah daerah dan legislatif, harusnya memiliki cap dan tanda tangan yang sah. Teman-teman, ketidakhadiran cap ini menimbulkan pertanyaan. Apakah surat ini benar-benar sah atau hanya sebuah manipulasi administratif? Adakah kemungkinan bahwa tanda tangan gubernur telah dijiplak atau dipalsukan untuk keperluan tertentu? Ngabalin mengatakan begini, surat itu tidak dicap dan tidak ada stempel resmi. Apakah surat ini benar-benar resmi dari gubernur atau hanya hasil pemalsuan? Tanya Ngabalin dengan nada yang penuh kecurigaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada potensi manipulasi dalam proses pengambilan keputusan yang mengarah pada kebijakan pemotongan anggaran yang berisiko dan merusak integritas pemerintah daerah. Kecurigaan yang muncul ini patut mendapat perhatian serius. Tidak hanya terkait dengan prosedur administrasi yang dilanggar, tetapi juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi anggaran yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan publik. Jika terbukti ada manipulasi dalam tanda tangan atau dokumen resmi, maka ini adalah sebuah pelanggaran berat yang bisa merusak citra pemerintah daerah di mata publik. Lebih lanjut, dia mengatakan, pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari DPR Papua Barat adalah sebuah kesepakatan bersama pada Februari 2025. Ini menjadi masalah pelik dalam hubungan eksekutif legislatif.
Karena apa? Dengan adanya pemotongan sepihak dan surat yang diragukan keasliannya ini menunjukkan ketidakjelasan dan ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya transparan. Apakah mungkin pemerintah daerah di Papua Barat mengabaikan proses hukum yang telah disepakati dan membiarkan kebijakan ini berjalan begitu saja tanpa pemeriksaan yang memadai? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu diselidiki lebih lanjut. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab politik dan hukum pada rakyat, DPR Papua Barat berhak untuk mempertanyakan dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Sebagai kesimpulannya, isu efisiensi anggaran ini tidak menyangkut masalah pemotongan dana perjalanan dinas, tetapi juga tentang transparansi dalam pengelolaan dokumen resmi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kita harus menuntut klarifikasi dan transparansi lebih lanjut, serta mempertanyakan keabsahan setiap langkah yang diambil, agar integritas pemerintah dan kepercayaan publik tetap terjaga. Pemalsuan dokumen atau manipulasi tanda tangan adalah pelanggaran yang serius dan harus diselidiki hingga tuntas.